NIM 6423032 sebagai moderator pada video presentasi bersama dengan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Wasmi MC Otang dengan NIM 642300709. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Ramadhani dengan NIM 64231450. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Fatimah dengan NIM 6431491. Kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Analisis Tipe-tipe Budaya Organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen di Kampus Cikarang. Kami dari kelompok 5, kelas 645A24 Kampus Cikarang. Pendahuluannya, menurut Cehin, pengertian budaya organisasi merupakan suatu pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok dengan tujuan organisasi belajar mengatasi masalah yang muncul sebagai akibat dari adaptasi integrasi eksternal dan internal yang sudah berjalan dengan baik. Secara sederhana, budaya organisasi dapat dijelaskan sebagai cara khas suatu organisasi menyelesaikan berbagai hal. Budaya ini mencerminkan kumpulan pengalaman, harapan, serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam organisasi. Metode singkat, proposal ini dibuat menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan pada organisasi yang kami observasi langsung untuk mengumpulkan data dan untuk menganalisis kasus-kasus tertentu dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya yaitu kita akan masuk dalam pembahasan dan analisis. Di sini ada beberapa indikator kerangka tipe budaya, ada 3. Yang pertama ada kuat, lemah, dan inovatif. Pertama yaitu kuat, mana budaya organisasi yang kuat akan mendorong anggota organisasi untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan organisasi, seperti efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi. Yang kedua itu ada lemah, di mana budaya organisasi yang lemah atau tidak sejalan dengan tujuan organisasi dapat menjadi penghambat bagi pencapaian kinerja yang optimal. Anggota organisasi akan cenderung bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan organisasi. Ketiga yaitu ada inovatif, karena budaya organisasi yang inovatif menunjukkan seberapa besar organisasi mendorong inovasi dan kreativitas dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Misalnya kebijakan untuk mendukung anggota dalam menyampaikan ide-ide atau pendapat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke indikator kerangka tipe organisasi HIMAMA. Kerangka tipe organisasi dari yang kami analisis yaitu organisasi himpunan mahasiswa manajemen. Ada beberapa indikator kerangka tipe organisasi HIMAMA. Yang pertama, bagaimana partisipasi anggota dalam rencana organisasi, agar anggota lebih keras dan berkontribusi untuk mencapai kesuksesan organisasi. Yang kedua, pengambilan risiko. Contohnya, di saat sedang menjalankan suatu proker yang memiliki banyak tantangan dan risikonya dapat merugikan organisasi. Ketiga itu menerima ide-ide dari anggota. Salah satu keunggulannya adalah agar anggota merasa dihargai dan dianggap. Keempat yaitu rendahnya identifikasi anggota terhadap organisasi seperti hilangnya tanggung jawab dan merasa tidak memiliki organisasi. Yang terakhir yaitu saling menghormati satu sama lain dengan perbedaan budaya dari setiap anggota. Penerapan dalam pemecahan masalah organisasi. Organisasi juga perlu mengidentifikasi dan mengelola konflik secara efektif untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antar anggota dan meningkatkan kinerja organisasi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah awal, dan langkah kedua menganalisis permasalahan, langkah ketiga merumuskan alternatif solusi, dan langkah keempat menentukan solusi yang paling tepat. Selanjutnya ada konsep manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan global. Yang pertama, konsep bisnis dalam dinamika lingkungan global. Konsep
bisnis ini merupakan ide pokok atau rancangan terpadu yang menggambarkan bagaimana suatu perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggannya. Sementara itu, konsep bisnis dalam konteks dinamika lingkungan global adalah suatu pendekatan strategis dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan berbagai faktor global yang terus mengalami perubahan dan saling berinteraksi. Yang kedua, ada konsep manajemen dalam dinamika lingkungan global. Konsep manajemen ini adalah kerangka dasar atau pemikiran yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen dalam lingkungan global ini mengharuskan organisasi memahami perilaku etnosentris, polisentris, dan geosentris, serta pentingnya aliansi perdagangan regional. Manajer harus mampu menyelaraskan organisasi dengan konteks politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang berbeda di berbagai negara. Selanjutnya ada tujuan manajemen dan bisnis dalam lingkungan global. Yang pertama, memahami dan mengelola faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi di berbagai negara. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan keuntungan kompetitif di pasar global. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan lingkungan global. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dan koordinasi lintas negara dalam organisasi global. Yang kelima, mendukung ekspansi pasar internasional yang berkelanjutan dengan menyesuaikan produk dan strategi. Kemudian ada manfaat manajemen dan bisnis dalam lingkungan global. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasar global. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk menghadapi dan mengelola resiko yang timbul. Yang ketiga, memastikan kelancaran dan efisiensi rantai pasokan internasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan inovasi dan pengembangan produk ke berbagai sumber daya. Yang kelima, membangun budaya organisasi yang inklusif dan kolaboratif. Selanjutnya, pengaruh konsep manajemen dan bisnis dalam lingkungan global. Analisis dan adaptasi lingkungan, perencanaan strategi yang relevan, inovasi dan responsif terhadap perubahan, manajemen risiko, pengelolaan budaya dan hubungan organisasi, peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis di atas, organisasi himpunan mahasiswa manajemen memiliki budaya organisasi yang kuat. Tipe budaya organisasi ini cenderung kuat dan inovatif, tapi bisa lemah juga. Hal ini dibuktikan dari kekompakan kerjasama mereka dalam partisipasi para anggota yang terlibat dalam program kerja atau rencana organisasi mereka. Saling menerima ide-ide dari para anggota dan juga saling menghormati satu sama lain. Akan tetapi, budaya organisasi mereka juga kadang kalanya bisa lemah juga. Seperti dalam pengambilan resiko, terjadi miskomunikasi antar anggota atau divisi. Untuk itu, organisasi disarankan untuk yang pertama, membangun visi dan misi yang jelas, seperti memastikan visi dan misi ini dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua, mengembangkan gaya kepemimpinan, memiliki pemimpin yang baik dan dapat diandalkan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi anggota, mendorong anggota untuk aktif mengikuti kegiatan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi, memastikan sudah melakukan komunikasi yang efektif dan transparan. Yang kelima, melakukan evaluasi rutin seperti beberapa bulan sekali terhadap kinerja anggota. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami tentang budaya organisasi. Saya selaku moderator ingin minta maaf jika dalam presentasi ada kesalahan kata-kata dan ada kalimat yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.